Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Dalia Putri dengan NPM 2401101033 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan. Saya dari kelas Bela Negara G121. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan ringkasan artikel yang berjudul Implementasi Nilai-Nilai Bela Negara dalam Perspektif Keilmuan Ekonomi Pembangunan. Saat mendengar istilah bela negara, banyak orang langsung mengaitkannya dengan aktivitas militer. Padahal penerapannya itu bisa melalui tindakan sederhana yang sesuai dengan bidang keilmuan kita masing-masing. Dalam bidang ilmu ekonomi pembangunan, nilai bela negara ini berkaitan dengan usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat perekonomian nasional. Semua ini tuh bagian dari upaya untuk membangun bangsa dan menjaga ketahanan nasional. Yang pertama, implementasi cinta tanah air dalam pembangunan ekonomi. Bagi mahasiswa ekonomi pembangunan, cinta tanah air itu bukan hanya sekedar rasa bangga saja, tetapi bisa diwujudkan melalui langkah-langkah nyata untuk mendukung pembangunan ekonomi bangsa. Misalnya seperti menggunakan produk lokal atau produk dalam negeri, membantu mempromosikan UMKM melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu, mengurangi ketergantungan kita itu pada produk impor. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Indonesia masih menghadapi ketimpangan wilayah antara kota dan desa. Ketimpangan yang semakin berkurang ini bisa membuat akses ekonomi menjadi lebih merata, sehingga masyarakat merasa lebih adil dan tidak tertinggal oleh wilayah lainnya. Contoh penerapannya itu seperti pemerataan infrastruktur dan layanan publik, dukungan investasi pada daerah-daerah yang tertinggal, serta perluasan akses pasar dan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, setia pada Pancasila. Hal ini sejalan dengan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menekankan bahwa pembangunan harus adil dan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Mahasiswa dapat belajar untuk mendorong kebijakan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan masyarakat tertentu saja, tetapi melindungi masyarakat kecil juga. Contoh penerapannya itu seperti pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, serta pembangunan yang difokuskan hanya pada daerah tertinggal. Yang keempat, rela berkorban bagi bangsa dan negara. Rela berkorban tidak selalu berarti mengorbankan nyawa. Di dalam pengelolaan ekonomi, sikap ini penting karena keputusan ekonomi berdampak langsung kepada masyarakat. Selain itu juga, sikap kejujuran memiliki peran penting agar kebijakan ekonomi benar-benar bermanfaat. Contoh nyatanya seperti penerapan UMKM agar usaha kecil bisa berkembang menjadi lebih besar. Dan juga penelitian di desa untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat. Yang kelima, memiliki kemampuan awal berbela negara. Ancaman negara saat ini banyak berasal dari bidang ekonomi. Contohnya seperti krisis ekonomi, kenaikan harga, dan ketergantungan impor. Dengan menguasai ilmu ekonomi, kita bisa membantu negara menghadapi berbagai ancaman tersebut.
Contoh penerapannya seperti menganalisis penyebab kemiskinan di suatu daerah, mengusulkan program penciptaan lapangan pekerjaan, dan juga yang terakhir, merencanakan pembangunan yang sesuai dengan potensi wilayah tersebut. Bela negara tidak harus selalu dilakukan dalam medan perang, tetapi kita bisa melakukannya melalui bidang ekonomi. Mahasiswa ekonomi pembangunan berperan nyata dalam menjaga ketahanan bangsa. Ilmu yang mereka dapat dan mereka pelajari bisa membantu untuk mengurangi kemiskinan, ketimpangan, serta pengangguran. Memiliki sikap jujur dan peduli membuat pembangunan menjadi lebih adil dan merata. Melalui penguasaan ilmu dan kepedulian sosial, kita bisa ikut membela negara Indonesia ini. Langkah kecil yang dilakukan hari ini bisa memberikan dampak yang besar di masa mendatang. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.